dunia itu diambil dari bahasa Arab, kata serapan. Karena ternyata bahasa Indonesia itu sangat banyak mengambil kata serapan dari bahasa Arab. Dan tentunya bahasa Indonesia itu kalau boleh saya katakan miskin banget maknanya dibandingkan dengan bahasa Arab yang memang telah dipilih oleh Allah mewakili kalamnya. Ya, jadi ternyata bahasa-bahasa yang senantiasa kita ucapkan dan sering kita sampaikan ternyata itu merupakan bahasa serapan yang diambil dari bahasa Arab. Tentunya kita harus paham ya, bahasa Arab itu sangat kaya sekali, maknanya juga sangat luar biasa dalam. Setiap kata-kata selalu mewakili banyak makna, itulah bahasa Arab. Makanya nikmatnya belajar bahasa Arab itu nikmat yang tiada tara, tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Karena setiap kita belajar bahasa Arab akan semakin merasa bodoh, akan semakin merasa tidak tahu, saking kayanya bahasa Arab. Orang yang telah belajar bahasa Arab 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu tidak menjamin dia akan mengetahui seluruh kunci-kunci bahasa Arab. Karena saking kayanya bahasa Arab dibandingkan dengan kemampuan otak seseorang untuk menguasai bahasa itu. Makanya tepat ketika Allah memilih bahasa ini mewakili kalamnya di dalam Al-Quran. Makanya kita harus paham, sebelum saya jelaskan dunia, banyak loh bahasa Arab itu yang kita harus paham. Setiap kata itu memuat makna. Ya, contohnya kenapa perjalanan itu dinamakan safar. Ternyata bahasa Arab itu ketika menamakan perjalanan itu safar, itu bukan tanpa makna. Tetapi safar itu artinya bana wawadoha. Bana wawadoha itu apa? Yaitu nampak dan jelas. Artinya kita ini kemudian Masya Allah, kita ini tidak akan pernah kemudian mengetahui karakter jelas seseorang sampai kita safar sama dia. Makanya pada zaman dulu Umar bin Khattab itu kalau mendapati ada orang bersaksi tentang seseorang, fulan itu begini. Umar bin Khattab nanya balik, hal safar tamahu, kamu pernah safar nggak sama dia? Nggak pernah. Kadzabta, kamu pembohong, kamu dusta. Orang itu tidak diambil lagi kesaksiannya. Kalau kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan fulan begini. Kemudian Umar bin Khattab tanya, hal safar tamahu, safar pernah dia sama dia? Pernah. Baru kemudian ditanya secara detail untuk ditabayun. Di situ kita paham karakternya seseorang itu kelihatan jelas ketika safar. Orang itu akan kelihatan sabarnya, suka berkeluh kesah, suka kemudian mementingkan dirinya sendiri, semuanya kelihatan kapan? Ketika di dalam safar. Makanya disebut dengan safarun bana wawadoha, sesuatu yang sifatnya nampak dan jelas. Tuh, ada maknanya. Kenapa kemudian uang di dalam bahasa Arab itu kok dinamakan dinar? Nah, kita kan banyak nggak tahu dinar. Padahal ternyata ada maknanya. Kenapa uang itu di dalam bahasa Arab dinamakan dinar? Karena diambil dari dua kata, dinun wa narun. Dinun itu artinya adalah agama, narun itu artinya neraka. Artinya siapapun yang mengambil uang itu dengan cara yang benar, berarti dia terjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia mengambil dunia dengan cara yang salah, maka dia mendapatkan narun. Narun itu apa? Neraka. Masya Allah, itu baru dua kata. Belum lagi yang lainnya. Oh, yang lainnya banyak sekali. Kenapa kemudian cinta kok disebut dengan mahabbah? Dari kata apa? Habbun. Habbun itu diambil dari akar kata sofin. Sofin itu apa? Bening. Kenapa orang yang cinta itu kok bening? Loh iya, orang itu kalau sudah cinta itu ya bening banget kepada orang yang dia cintai. Ya kan? Kalau ada suami istri baru nikah kan bening banget. Ya, kemudian ketika istrinya cerewet, tidak apa-apa, Masya Allah, instrumen terindah yang pernah saya dengarkan. Ya, kalau kemudian suaminya hitam, tidak apa-apa, yang penting manis. Selalu tampak baik, selalu tampak bening. Kenapa? Sebagaimana cinta. Makanya kalau kita cinta sama Allah kok tidak bening memandang syariatnya Allah, berarti kamu belum cinta sama Allah. Masya Allah. Itu kalau saya jelaskan satu persatu kata-kata, habis sampai besok pun tidak selesai. Jadi kita harus membahas kamus aja nanti. Maka sama, kita juga harus paham kenapa panggung kita kok dinamakan dengan dunia. Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar, itu kemudian menjelaskan kepada kita kenapa kok dunia itu dinamakan dunia. Maka kemudian ada tiga akar kata kenapa panggung kita dinamakan dunia oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah dani, yaitu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya panggung ketika kita tinggal setelah kita dilahirkan dari rahim, maka tempat kita ini rendah. Tempat kita ini rendah dibandingkan dengan surga.
Makanya surga selalu diberikan sifat oleh Allah dengan kata aliyah, fi jannatin aliyah. Aliyah itu artinya apa? Tinggi. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, Allah memberikan kata sifat atau kata keterangan, kami turunkan, dan turun itu tidak bisa dipahami kecuali dari atas ke bawah. Makanya secara makna dia diambil dari kata dani, dan dani itu sesuatu yang sifatnya rendah. Jadi sesuatu yang sifatnya rendah itu adalah dunia. Makanya ketika kita meninggal, dalam riwayat Barra bin Azib, orang itu ketika meninggal dunia dicabut ruhnya. Kemudian yang mencabut siapa? Malaikat maut. Siapa yang membawa ruh? Kalau dia orang yang beriman, malaikatur rahmah. Malaikat maut sudah nyingkir. Kemudian dibawa menembus langit yang ketujuh, dibawa ke atas langit ketujuh. Kalau dia adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, yang membawanya malaikatul azab. Tetapi dalam keterangan hadisnya, dalam Barra bin Azib, Rasulullah mengatakan dinaikkan oleh Allah. Berarti apa? Dari tempat dunia yang rendah ke atas surga atau ke arasnya Allah. Makanya secara geografis, kenapa kok dinamakan dunia? Karena dia rendah, betul. Makanya berbagai macam keindahan itu tidak pernah maksimal di dunia. Kenapa? Rendah, Pak. Makanya kenapa kalau kita bahagia itu cuma sebentar. Orang sering ngomong bahagia kok semu ya. Nah itu karena kamu masih di tempat yang rendah. Sebagaimana kalau kita tinggal di apartemen lantai yang ke-1, ya di depan kita yaitu tok. Coba kalau kita tinggal di lantai ke-27, semuanya kelihatan, sungai kelihatan, pohon kelihatan. Makanya jangan pernah mengharapkan kebahagiaan puncak. Kenapa? Oh, tempatnya aja rendah. Itu dari satu akar kata. Selesai? Belum. Yang kedua, para pakar bahasa sebagaimana dinukil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa kok dinamakan dunia? Yang kedua, dinamakan ini dunia, yaitu adalah liqasiratiha, yaitu karena pendeknya, yaitu kemudian pendek waktunya. Makanya kemudian kita mendapati dunia itu kan pendek kan, kelihatannya baru kemarin kita ini tamat SD, ternyata hari ini anak kita sudah ngomong sama kita, mah mau kuliah mah, padahal kita baru saja kemarin reuni SD. Kok semuanya sudah, anak saya sudah mau SMA ya. Sebagaimana bapak-bapak ini reuni SMP, padahal sudah 60 tahun kan ini kemudian sekolahnya, cepat banget ya. Makanya antik-antik semuanya kan. Makanya kemudian cepat banget. Kenapa kok terasa cepat dunia itu? Ya terasa cepat dunia itu ya kemudian karena memang waktunya pendek, cepat dicepatkan oleh Allah. Makanya satu hari berbanding 50.000 tahun di waktu di akhirat. Makanya sangat pendek. Makanya sampai-sampai di dalam salah satu surat Allah, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf, Allah kemudian menyebutkan orang-orang ketika berada di dalam neraka, mereka mengatakan apa? Lam yalbazu illa sa'atam min naharim balagh. Loh ya Allah, kami dulu di dunia itu cuma dari waktu pagi menjelang duha. Padahal waktu yang paling cepat itu apa? Pagi menjelang duha. Cepat banget. Kita bangun, mandi, sarapan, kemudian pergi, tahu-tahu sudah jam 9, tahu-tahu sudah jam 10. Cepat. Beda dengan malam kan, kalau malam terasa panjang. Makanya para pujangga sering berkata apa? Malam terasa panjang. Tapi tidak ada kan ngomong pagi terasa panjang. Tidak ada. Karena memang waktu yang paling terasa cepat itu waktu pagi. Dan Allah memberikan sifat kata dunia itu apa? Asyiyatan au duhaha. Asyiyah itu waktu menjelang duha. Dari habis subuh itu namanya asyiyah. Sampai kemudian duha. Dan itu Allah kemudian katakan apa? Yaitu saking pendeknya waktu ketika kita di dunia. Terlebih lagi ketika di akhir zaman, kita akan mendapati 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari, 1 hari kayak 1 jam. Baru kemarin deh kita kemudian Ramadan, kita sudah di Jumadil Akhir, bentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Kenapa kok demikian cepatnya Ustaz? Ya karena memang begitu, sebagaimana namanya diberikan oleh Allah. Dinamakan panggung kamu itu panggung dunia, karena kamu harus paham, panggung kamu namanya dunia karena pendeknya waktu yang Allah putarkan ketika kamu berada di dunia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, para pakar bahasa lalu mengambil kata dana'ah. Dana'ah itu apa? Dana'ah itu sesuatu yang sifatnya rendah tapi hina, sesuatu yang sifatnya hina. Itu namanya dana'atun. Kenapa dunia itu dinamakan dana'atun? Karena sesungguhnya dia sifatnya hina. Makanya kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tong sampah bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya kemudian menutup hidung. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, 5, kenapa kamu tutupi hidung kamu?
hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha. Ini loh dunia yang dulu kalian cari-cari dan uber-uber itu ini. Sembari beliau menunjuk kepada tong sampah atau tumpukan sampah yang dilewati oleh beliau bersama teman-temannya. Makanya dinamakan apa? Dunia. Diambil dari kata dana'ah. Mungkin kita bertanya, kok bisa sih dunia dikategorikan dengan hina? Ya iya, dibandingkan dengan kenikmatan surga yang nanti kita rasakan ketika kita menjadi penghuninya, sesungguhnya dunia itu hina dibandingkan dengan surga. Kalau perumpamaan gampangnya itu gini, perumpamaan gampangnya itu adalah sebagaimana perumpamaan gampangnya, ingat nggak kita dulu ketika kecil? Ketika kita kecil itu, kalau kita waktu kecil, kita selalu menganggap permainan yang kita pengen beli itu adalah hal yang paling penting. Kalau kita SD, masih ingat dulu kita mintanya apa? Mobil-mobilan itu loh yang kalau ditarik ke belakang, dilepas ke depan. Itu sudah menganggap top-topnya permainan saat itu. Dan ketika kita minta, kita rela bergulung-gulung di atas pasir supaya kemudian dibelikan sama bapak kita. Kemudian diberikan janji, tidak mau, pokoknya hari itu harus beli. Atau masih ingat nggak kemudian anak-anaknya dulu? Kalau saya dulu, itu sempat ngetren itu, kaos kemudian di belakangnya ada sayap kayak Superman. Itu ketika lagi ngetren, Masya Allah, setiap anak pingin punya kaos kayak gitu. Tapi coba kalau kita sudah kuliah, sudah dewasa, sekarang sudah jadi orang tua, ngeliatin mobil kita itu mikir, ya Allah, cuma gini doang kok, dulu sampai muter-muter ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya masak-masakan itu yang dari plastik gitu ya, senang banget dulu. Kalau pas minta itu tuh Masya Allah, nggak bisa dikatain besok ya nggak mau sekarang. Kenapa kita sekarang sudah menganggap itu sekarang nggak penting? Ya karena kita sudah punya yang lebih besar daripada itu. Ngapain mobil-mobilan? Mobil beneran aja punya kok. Ya sama. Makanya kenapa dunia itu dinamakan dengan dana'ah, sesuatu yang hina. Karena nanti akan berasa hinanya itu nanti. Ketika kita sudah berada di surga, baru kelihatan, loh, dunia itu semacam ini toh. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga apabila kita menjadi salah satu penghuninya. Makanya Masya Allah, diambil dari akar kata itu akhirnya kita paham, ternyata dunia itu secara waktu dia singkat, secara geografi dia rendah, secara hakikat dia hina. Makanya Masya Allah, kalau kita kemudian hidup di atas muka bumi ini, ya harusnya kita menganggap dunia itu ya sebagaimana ketika kita di bandara. Tidak pernah kemudian kita yang namanya di bandara pengen tinggal di bandara, tidak pingin lah. Ya, walaupun kemudian di bandara Singapura kamar mandinya lebih baik daripada kamar saya tidak pengen tinggal di bandara Singapura. Saya pengennya ke Bekasi, kota nan indahnya insya Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu cuma bandara. Ada nggak orang yang di bandara kemudian terlalu asyik, kemudian karena ada wifi gratis, ada AC, kemudian ayo itu sudah dipanggil, enggak saya tinggal di sini, enggak ada. Orang yang beriman itu menganggap dunia itu ya sebagaimana dia di bandara, hanya tempat transit sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena hakikatnya dia itu pendek, hakikatnya dia rendah, dan hakikatnya dia itu adalah hina dibandingkan dengan surga yang menanti bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, disitulah yang menjadikan akhirnya kita paham dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Makanya jangan kemudian terlalu betah, supaya kemudian kita mampu melanjutkan perjalanan berikutnya, perjalanan menuju kepada kampung akhirat kita. Tempat kembalinya kita yaitu adalah di akhirat bersama dengan para nabi dan para rasul bagi orang yang menepati janjinya dengan Allah. Nah, kita ini harus kembali loh. Kenapa? Karena kampung asal kita itu adalah surga. Makanya orang yang berhasil balik ke surga, dialah orang yang mengetahui jalan pulang. Tapi siapapun manusia yang tidak bisa balik ke surga, berarti pada dasarnya dia tersesat dan tidak mengetahui jalan pulangnya kembali. Kenapa? Hakikat manusia itu asalnya dari surga. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, kalau orang dari surga kemudian menjalani hukuman di dunia, kemudian tidak bisa balik ke surga, berarti dia itu lebih buruk daripada keledai. Kok dimisalkan dengan keledai Ustaz? Ya iya, beliau mengatakan keledai itu Pak, walaupun keledai itu selalu disebut dengan kategori sifat-sifat yang negatif. Keledai itu kan disebut dengan hewan yang bodoh, pandir, tapi ternyata ada kelebihan keledai itu. Apa kelebihan keledai itu? Kelebihan keledai itu kalau kita bawa dari kandang, kita bawa muter-muter berapa kali, bahkan ratusan kali belok, keledai itu ingat.
Nanti kemudian ditinggal, biarin aja, nanti dia akan ngerti jalan pulang. Itu keledai, walaupun kita membawanya tengah malam, kata Imam Ibnu Qayyim. Kok saya tidak tahu? Iyalah, nggak punya keledai kok. Ya kan, kambing aja alhamdulillah banget punya. Ini keledai, karena kemudian para ulama ngerti tentang keledai, karena mereka hidupnya sama keledai orang Arab itu. Kalau mereka tidak punya kuda, belinya apa? Keledai. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim dengan apik beliau menjelaskan, kok kemudian ada manusia tidak ngerti jalan pulang, itu berarti lebih parah daripada keledai. Karena keledai aja dibawa keluar kandang tengah malam, berbelok-belok sampai puluhan kali, keledai itu ngerti jalan pulang. Sama kalau bahasa kita tuh kucing. Kucing kan gitu kan? Saya masih ingat tuh di waktu saya SD, ya. Terus sambil bicarain kucingnya. Ini contoh aja. Jadi saya masih ingat gitu ketika kemudian kucing gitu disuruh buang ibu. Sana nak, buang kucingnya. Saya buang kucing itu. Di tengah perjalanan ketika mau pulang ketemu teman ngobrol. Udah habis ngobrol panjang lebar saya pulang. Ibu saya buka pintu. Dari mana nak? Buang kucing. Bener, bener. Kemudian ditunjuk tuh kucingnya di bawah meja sudah balik. Padahal saya aja belum balik. Itu contoh saja. Bahwasanya manusia itu saya dan bapak, saya dan ibu. Maaf ya, kedudukan kita ini sama. Dulunya kita dari surga. Makanya siapapun yang dia balik kembali ke surga, dia ngerti jalan pulang. Tapi siapapun orang kemudian dalam kehidupan ini tok nggak ngerti jalan pulang, maaf loh, berarti kita lebih parah daripada keledai, di mana keledai aja ngerti jalan pulang. Makanya tadi di situ kita paham dunia itu secara geografis rendah, secara waktu dia pendek, kemudian secara hakikat maka dia itu hina. Dan kita akan menganggap hinanya dunia itu kapan? Sekarang belum. Kalau sekarang belum, nanti kalau sudah di surga lu cuma segitu-segitu aja toh. Sebagaimana kita hari ini ngelihat permainan kita dulu di SD, alah cuma gundu gitu aja dulu bertengkar, ya Allah. Karena apa? Karena kita sudah naik derajatnya. Nah, itulah yang menjadikan kita paham itu.